Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Tri Agustin dengan NIM 2305090005. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil project data mining saya yang berjudul Penerapan Teknik Data Mining untuk Analisis Pola dan Prediksi pada Dataset Nyata dengan Studi Kasus Prediksi Diagnosis Kanker Payudara menggunakan algoritma Decision Tree. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menerapkan salah satu teknik data mining yaitu klasifikasi guna memprediksi apakah suatu sel kanker bersifat ganas atau jinak berdasarkan data karakteristik sel. Dataset yang saya gunakan berasal dari UCI Machine Learning Repository yaitu Breast Cancer Wisconsin Diagnostic Dataset. Dataset ini berisi 569 data pasien dengan 31 kolom, terdiri dari 30 fitur numerik seperti mean radius, mean tekstur, mean area, dan lain-lain, serta satu kolom target yaitu diagnosis yang memiliki dua label, 0 untuk ganas dan 1 untuk jinak. Dataset ini saya pilih karena memiliki data yang cukup besar, relevan, dan umum digunakan dalam penelitian medis berbasis machine learning. Pertama-tama, saya akan mulai dengan proses upload dataset dan membaca datanya di Google Colab. Baris pertama digunakan untuk mengimpor fungsi files upload dari modul Google Colab. Setelah dijalankan, kita akan diminta memilih file dari komputer lokal. Saya kemudian mengunggah file breast cancer CSV ke dalam Google Colab agar bisa digunakan untuk analisis selanjutnya. Selanjutnya, saya menggunakan library Pandas untuk membaca file CSV ke dalam bentuk data frame dengan perintah pandas read CSV. Fungsi data frame head menampilkan 5 baris pertama dari dataset. Dari hasilnya terlihat beberapa kolom seperti mean radius, mean tekstur, mean perimeter, mean area, dan kolom diagnosis di bagian akhir. Setiap baris mewakili satu pasien, sedangkan nilai-nilai numerik menunjukkan pengukuran karakteristik sel kanker. Setelah dataset berhasil dibaca, saya memeriksa struktur data menggunakan fungsi data frame info. Hasilnya menunjukkan bahwa dataset ini memiliki 569 baris dan 31 kolom. Semuanya kolom bertipe numerik, yaitu float 64 dan integer 64, serta tidak ada nilai kosong non-nol, artinya dataset ini sudah cukup rapi sehingga bisa langsung digunakan untuk tahap pre-processing. Berikutnya adalah jalankan perintah data frame describe untuk melihat statistik deskriptif dari setiap kolom numerik. Hasil ini menampilkan rata-rata, mean, standar deviasi, serta nilai minimum dan maksimum dari setiap fitur. Misalnya, untuk kolom mean memiliki rata-rata sekitar 14, standar deviasi 3,5, dan nilai maksimum 28,1. Ini menunjukkan bahwa ukuran radius sel bervariasi cukup jauh antar pasien. Data seperti ini penting karena variasi tersebutlah yang akan digunakan untuk model membedakan antar tumor jinak dan ganas. Selanjutnya, saya memeriksa apakah ada nilai kosong di dalam dataset menggunakan fungsi data frame is null summary. Hasilnya menunjukkan bahwa setiap kolom memiliki nilai 0, artinya tidak ada missing value sama sekali. Dengan demikian, saya tidak perlu melakukan pengisian data atau penghapusan baris dan bisa langsung ke tahap selanjutnya. Berikutnya, saya menggunakan metode interquartile range atau IQR untuk menghapus data ekstrem. Pertama, saya mencari kuartil pertama atau Q1 dan kuartil ketiga atau Q3 menggunakan fungsi quantile. Selisih antara Q3 dan Q1 disebut AQR yang menunjukkan rentang utama persebaran data. Kemudian saya menggunakan ekspresi logika untuk menyelesaikan baris yang berada di dalam batas normal, yaitu nilai yang tidak lebih kecil dari Q1 min 1,5 dikali
IQR yang tidak lebih besar dari Q3 plus 1,5 dikali IQR. Setelah dijalankan, hasilnya menunjukkan ukuran dataset berubah dari 569 baris menjadi 398 baris. Artinya, sekitar 171 data outlier berhasil dihapus, sehingga dataset menjadi lebih bersih dan lebih representatif untuk pelatihan model. Setelah proses pembersihan data selesai, langkah berikutnya adalah eksplorasi data dan visualisasi. Tujuannya untuk memahami bagaimana pola distribusi dan perbedaan karakteristik antar kelas diagnosis, yaitu Ganes dan Jinak. Pada tahap ini, saya menggunakan dua jenis visualisasi, yaitu histogram untuk melihat sebaran nilai dan box plot untuk membandingkan data antar kelas. Untuk histogram, saya import dua library visualisasi, yaitu Matplot dan Seaborn sebagai SNS. Kemudian saya menggunakan perintah plot.hist dengan parameter kolom mean radius dari dataset yang sudah dibersihkan. Di sini saya atur bin sama dengan 30 agar data dibagi menjadi 30 kelompok dan warnanya saya ubah menjadi biru muda dengan color equals sky blue. Saya tambahkan judul grafik menggunakan plot.title, label sumbu X dengan plot.x label, dan label sumbu Y dengan plot.y label. Terakhir, saya tampilkan grafiknya dengan plot.shadow. Selanjutnya, dari grafik histogram yang dihasilkan, terlihat bahwa nilai mean radius cenderung miring ke kanan. Sebagian besar data berada di kisaran 11 hingga 14, sedangkan hanya sedikit data di atas 18 hingga 20. Berarti mayoritas pasien memiliki ukuran radius sel yang memang kecil sampai sedang, dan ukuran yang besar kemungkinan menunjukkan tumor ganas. Jadi dari histogram ini kita bisa melihat indikasi awal adanya pola yang membedakan dua jenis diagnosis. Selanjutnya saya jalankan perintah dataframe underscore clean.describe open close kurung .t.head. Perintah ini digunakan untuk menampilkan statistik deskriptif dari beberapa kolom pertama. Huruf T di sini artinya transpose, supaya tabelnya ditampilkan secara vertikal dan lebih mudah dibaca. Berdasarkan tabel statistik deskriptif, misalnya kolom mean radius memiliki rata-rata 13,37, standar deviasi 2,48, dan nilai maksimum 20,59. Sedangkan kolom mean area memiliki rata-rata 570,54 dengan standar deviasi cukup besar, yaitu 222,88. Artinya, data cukup bervariasi dan setiap fitur memiliki skala berbeda yang nanti akan dinormalisasi sebelum klasifikasi. Setelah data berhasil dibersihkan dan dinormalisasi, langkah berikutnya adalah membangun model klasifikasi menggunakan algoritma decision tree classifier dari data library scikit-learn. Model ini digunakan untuk memprediksi apakah hasil diagnosis pasien termasuk tumor ganas atau tumor jinak berdasarkan karakteristik pada sel dataset. Pertama, saya impor beberapa modul penting dari scikit-learning. Modul trans test split digunakan untuk membagi data menjadi bagian latih dan uji. Dan standar scalar digunakan untuk normalisasi data agar semua fitur berada dalam skala yang sama. Selanjutnya adalah decision tree classifier, adalah algoritma utama yang digunakan untuk klasifikasi. Dan terakhir adalah query score, classification report, serta confusion matrix digunakan untuk mengevaluasi performa model.
Selanjutnya adalah menentukan fitur dan label target. Di sini saya memisahkan antara fitur X dan label Y. Variabel X berisi semua kolom numerik seperti main radius, main area, dan lainnya. Sedangkan kolom diagnosis saya keluarkan karena itu merupakan label target. Selanjutnya adalah variabel Y hanya berisi kolom diagnosis, yaitu nilai 0 untuk ganas dan 1 untuk jinak. Selanjutnya adalah membagi data latih dan uji. Saya membagi dataset menggunakan fungsi train test split. Proporsinya adalah 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian. Parameternya stratify sama dengan Y, menjaga agar jumlah data di setiap kelas tetap seimbang antara train dan test. Sementara random state sama dengan 42 memastikan pembagian data bersifat konsisten setiap kali kode dijalankan. Selanjutnya adalah normalisasi data. Saya melakukan normalisasi dengan standar scalar. Fungsi dari fit transform menghitung rata-rata standar deviasi dari data latih lalu menstandarkan nilainya agar memiliki distribusi dengan mean 0 dan standar deviasi 1. Sedangkan transform digunakan untuk menyesuaikan data uji berdasarkan parameter yang sama. Selanjutnya adalah melatih model decision tree. Di sini saya membentuk objek model menggunakan perintah decision tree classifier dan membatasi kedalaman pohon menggunakan max depth sebesar 5 untuk mencegah overfitting. Lalu saya melatih model menggunakan classification fit dengan data latih yang sudah dinormalisasi, yaitu X train scalar dan label target Y train. Selanjutnya adalah evaluasi model. Saya melakukan prediksi terhadap data uji menggunakan classification prediction. Kemudian hasil prediksi saya evaluasi menggunakan 3 metrik utama. Yang pertama adalah query score untuk melihat tingkat ketetapan model. Selanjutnya adalah classification report untuk menampilkan nilai precision, recall, dan F1 score. Selanjutnya adalah confusion matrix untuk melihat distribusi prediksi benar dan salah antar kelas. Hasil dari interpretasinya, nilai akurasi model adalah 0,90 atau 90%. Ini berarti model berhasil memprediksi diagnosis dengan tingkat ketepatan sebesar 90% pada data uji. Pada classification report, untuk kelas 0 atau ganas, nilai precision sebesar 0,93. Artinya dari semua prediksi, ganas 93% benar-benar ganas. Recall-nya adalah 0,65 menunjukkan model masih melewatkan beberapa kasus ganas yang diklasifikasikan sebagai jinak. Sedangkan untuk kelas 1 atau jinak, precision 0,89 dan recall-nya 0,98, yang berarti model sangat baik dalam mengenali tumor jinak. Nilai F1 score keseluruhan adalah 0,89, menandakan perform model yang cukup stabil dan seimbang. Pada confusion matrix terlihat jelas 20 data kanker ganas, 13 dikualifikasikan dengan benar, dan 7 salah diklasifikasikan sebagai jinak. Sementara dari 60 data jinak, 59 benar diklasifikasikan, hanya 1 salah yang terdeteksi sebagai ganas. Ini menunjukkan model memiliki kecenderungan yang baik dalam mengenali tumor jinak, namun masih perlu perbaikan dalam mendeteksi tumor ganas. Selanjutnya adalah visualisasi struktur decision tree untuk melihat bagaimana model mengambil keputusan, serta menampilkan ROC curve untuk menilai performa klasifikasi secara grafis. Saya mengimpor fungsi plot_tree dari
plot.tree untuk menampilkan visualisasi model decision tree. Lalu saya membuat ukuran kanvas menggunakan plot.figure dengan parameter fixed size equal open kurung 12,6 close kurung agar pohon keputusan terlihat lebih lebar dan mudah dibaca. Selanjutnya saya memanggil plot_tree dengan parameter penting yang pertama yaitu classification adalah model yang sudah dilatih, kemudian violet sama dengan true memberikan warna sesuai kelas prediksi, kemudian fitur names sama dengan x.columns menampilkan nama fitur pada setiap node, dan class name malignant, benich menunjukkan label kelas yang digunakan. Terakhir saya menampilkan hasilnya dengan plot.shadow. Dari hasil visualisasi pohon keputusan ini kita dapat melihat bagaimana model membagi data berdasarkan fitur-fitur yang paling berpengaruh. Misalnya percabangan pertama menggunakan fitur words area dengan batas nilai 0,662. Jika nilai words area lebih kecil atau sama dengan 0,662, maka data lebih cenderung diklasifikasikan sebagai benich atau jinak ditandai dengan warna biru. Sebaliknya, jika lebih besar dari 0,662, model ini melanjutkan percabangan ke fitur lain seperti words concavity atau concave points error. Setiap kotak atau node menunjukkan kondisi logika, jumlah data atau samples, nilai Gini yang menunjukkan tingkat kemurnian data serta label kelas hasil prediksi. Node dengan warna biru menunjukkan kelas benich atau jinak, sedangkan node dengan warna orange menunjukkan kelas malignant atau ganas. Semakin kecil nilai Gini berarti node semakin murni, artinya hampir semua data di node tersebut memiliki label yang sama. Pohon ini menggambarkan bagaimana algoritma decision tree bekerja secara hierarkis dalam pembuatan keputusan berdasarkan nilai-nilai fitur yang paling berpengaruh. Berikutnya saya menampilkan ROC curve atau Receiver Operating Characteristic Curve. Pertama, saya impor fungsi ROC curve dan AUC dari Scalern.matrix. Kemudian saya menggunakan classification predict proba untuk mendapatkan probabilitas prediksi dari data uji. Lalu mengambil nilai probabilitas kelas positif kelas 1 atau benich yaitu jinak dengan 2,1. Nilai probabilitas ini dibandingkan dengan label sebenarnya menggunakan fungsi ROC curve yang menghasilkan 3 nilai yaitu false positive rate, true positive rate, dan threshold. Selanjutnya saya menghitung area under curve dengan fungsi AUC, FPR, TPR untuk menampilkan grafiknya. Saya menggunakan plot dengan sumbu Y sebagai false positive rate dan sumbu Y sebagai true positive rate. Garis diagonal berwarna orange 0,1 dan 0,1 menunjukkan garis acuan jika model melakukan tebakan acak. Garis biru menunjukkan kinerja model sebenarnya, dan di sini IUC sekitar 0,70. Terakhir saya beri judul ROC curve, label pada sumbu X dan Y serta legenda untuk menampilkan nilai IUC. Nilai IUC 0,70 menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan cukup baik dalam membedakan antara kelas benich dan malignant atau jinak dan ganas. Secara umum, semakin besar nilai IUC mendekati 1, semakin baik kemampuan model dalam klasifikasi. Jadi dengan IUC 0,70 dan akurasi 90% dapat disimpulkan bahwa model decision tree sudah cukup efektif dalam mendeteksi kanker payudara, walaupun masih bisa ditingkatkan dengan turning parameter atau metode ensemble seperti random forest. Berdasarkan visualisasi pohon keputusan, hasil ROC curve dapat disimpulkan bahwa fitur-fitur seperti words area, words concavity, dan concave
point error memiliki pengaruh besar terhadap hasil diagnosis. Model decision tree classifier ini berhasil mencapai akurasi 90% dengan IUC 0,70 yang berarti model mampu membedakan dua jenis tumor dengan performa yang cukup baik. Hasil ini menunjukkan potensi penerapan teknik data mining untuk membantu proses analisis medis secara otomatis. Demikian penjelasan dari saya mengenai penerapan teknik data mining untuk analisis dan prediksi diagnosis kanker payudara menggunakan decision tree. Saya Nanda Tri Agustin dengan NIM 2305090005. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.